Hai semua, ketemu lagi kita. Kali ini aku mau cerita tentang kehidupan Pak Trimo dan Ibu Tuti. Singkat cerita, Bapak Trimo dan Ibu Tuti melakukan perjanjian dengan setan atau disebut pesugihan, di mana Pak Trimo menggadaikan sebagian dari umurnya untuk ditukar dengan kekayaan, dan Pak Trimo harus rela menjadi tumbal dan budak setan setia jatuh tempo sesuai kesepakatan. Ada beberapa poin dalam perjanjian yang harus ditaati oleh Pak Trimo dan Bu Tuti. Yang pertama, Pak Trimo harus menumbalkan sapi setiap tahunnya 1 ekor. Yang kedua, Pak Trimo dan Ibu Tuti dilarang memakan makanan yang mewah-mewah seperti daging ayam, daging sapi, dan lain-lain, kecuali dalam keadaan tiren atau mati kemarin. Dan yang ketiga, apabila telah jatuh tempo usia yang telah ditentukan, maka Bapak Trimo harus bersedia menumbalkan dirinya untuk dijadikan budak di dunia alam setan. Perjanjian itu pun disetujui. Setelah semuanya selesai dalam ritual pesugihan itu, Pak Trimo pulang membawa bingkisan berisikan lidi, 6 buah yang panjangnya 10 cm. Dan memotong 1 ekor sapi sebagai tumbal pertamanya. Semua itu dilakukan Bapak Trimo dan Ibu Tuti dengan sesama, hingga hal yang aneh pun terjadi. Terdengar suara gemuruh di dalam kamar Bu Tuti dan Pak Trimo. Tak disangka, suara itu ternyata adalah suara tumpukan uang dan emas batangan yang sangat melimpah. Dari hasil ritual itu, ia mampu membeli hektar-hektaran tanah dan juga perhiasan. Tahun terus berganti dan ia menjadi salah satu orang yang terkaya dan terpandang di kampungnya. Hingga tenor yang sudah ditentukan jatuh tempo, ini saatnya Pak terima untuk menumbalkan dirinya sebagai perjanjian yang sudah mereka sepakati. Namun Pak Trimo enggan untuk menyerahkan dirinya sebagai tumbal. Ia dan Bu Tuti mencari berbagai macam cara untuk menggagalkan semua perjanjian itu. Pak Trimo bernegosiasi dengan setan untuk memperpanjang kontraknya. Namun setan tak kalah cerdik, ia memberi beberapa persyaratan untuk Pak Trimo. Jika ia masih pengen hidup, maka Pak Trimo harus menumbalkan salah satu anaknya. Dan jika ia tidak menumbalkan anaknya, maka perjanjian awal lah yang akan terjadi. Pak Trimo tak mau menumbalkan anaknya dan tak mau menjadi tumbal untuk pesugihannya. Pak Trimo berusaha mencari dukun dari berbagai macam daerah, namun semua itu sia-sia. Akhirnya dia jatuh sakit, terbaring di kamar rumah sakit. Bertahun-tahun dengan kondisi mengerang-mengamuk, bahkan tidak mengenali anak dan istrinya. Sampai akhirnya dia tewas dan mata melotot, lidah menjulur, keluar seperti tercekik oleh seseorang. Meski Pak Trimo sakit parah, namun justru harta Bu Tuti malah makin rimbun. Bu Tuti membeli lagi sejumlah ladang dan kendaraan bermotor. Setelah kematian Pak Trimo tak lama, disusul oleh 5 keponakannya yang meninggal berturut-turut dalam kurun waktu 1 tahun. Dimulai dari anak perempuan, satu-satunya Bu Minah, kakak kandung dari Pak Trimo. Semua keponakan yang meninggal merupakan anak dari Bu Minah, kakak tertua Pak Trimo. Ia menjatuhkan dirinya ke jurang yang terjal dan meninggal seketika. 2 bulan kemudian, menantu Bu Minah yang meninggal tertabrak mobil dalam kondisi hamil. Kemudian 2 anak laki-laki Bu Minah tewas secara bersamaan dalam kecelakaan mobil Mbak Desi yang merupakan menantu Bu Minah yang kini hamil anak kedua. Sering sekali bermimpi ditemui Bu Tuti untuk meminta bayinya. Setiap kali Mbak Desi bermimpi bertemu Bu Tuti, pasti langsung pendarahan tak wajar. Dan kejadian ini berulang sampai pada suatu hari Mbak Desi bertemu Bu Tuti dalam kondisi yang sangat menyeramkan. Mukanya merah, matanya melotot, dan lidahnya menjulur, serta tangannya berkuku tajam dan berambut panjang siap menerkam. Namun Mbak Desi berhasil lolos. Kejadian itu ia ceritakan kepada suaminya, tapi suaminya tidak percaya. Desi pergi ke rumah seorang paranormal tanpa sepengetahuan suaminya. Dari sini kekecurigaan Desi terjawab sudah. Kalau Bu Tuti selama ini telah memperpanjang kontrak dengan perjanjian gaib dengan makhluk halus yang mengharuskan Bu Tuti menumbalkan keluarganya yang masih mempunyai hubungan darah
dan anak kandung Bu Minah yang merupakan kakak tertua, Pak Trimo, yang dijanjikan akan menjadi tumbal untuk perjanjian pesugihan itu. Perjanjian itu telah diikat dengan nama Pring Sedapur, alias satu keluarga dihabiskan. Dan Mbak Desi serta anak dalam kandungannya adalah target berikutnya. Namun ia tak tinggal diam. Desi menjalankan setiap syarat yang diberikan oleh paranormal itu agar selamat dari tumbal pesugihan Ibu Tuti. Sampai akhirnya Mbak Desi bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Namun sebaliknya Ibu Tuti kini menjadi sangat berbeda. Mukanya pucat linglung seperti tak punya harapan. Hidup lagi hartanya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Banyak orang-orang berhutang tak membayar. Ladangnya mulai dijual untuk menutupi hutang-hutang yang dilakukan anak-anaknya. Bahkan anak-anak Bu Tuti pun sekarang mengalami kehancuran dalam rumah tangganya. Keluarga ini sekarang hancur berantakan. Hidup mereka kembali miskin seperti 25 tahun yang lalu. Dalam keadaan yang serba sulit kini, kondisi Bu Tuti sangat memprihatinkan. Kondisi kesehatannya mulai memburuk, tidak lebih baik dari keadaan Pak Trimo waktu dulu sebelum ia meninggal. Bu Tuti seperti mengulang kesalahan kedua. Kini Bu Tuti dikunci di dalam kamar yang gelap oleh salah satu anaknya. Karena Bu Tuti sering mengamuk memukuli semua yang ada di sekitar. Akhirnya Bu Tuti meninggal dalam keadaan mulut menganga menelan sepotong kawat yang entah dari mana asalnya.